Di sesi terakhir ini Ustaz, kita pengen tahu sebenarnya rumusan dari fikih Al-Ma'un Muhammadiyah itu seperti apa Ustaz? Iya. Jadi perumusan fikih Al-Ma'un itu diamanatkan dalam Muktamar 2010 di Malang. Jadi pelayanan sudah dipraktekkan sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi rumusan agamanya itu belum ada. Karena itu Muktamar mengamanatkan supaya ada fikih Al-Ma'un. Yang ini latar belakangnya lagi-lagi gitu Mas. Jadi Muhammadiyah itu melakukan kritik refleksi di dalam itu terus menerus. Sehingga dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah itu kan berdasarkan kegelisahan. Kegelisahan, oh ini kok kemuhammadiyahannya kok berkurang. Maka kemudian dirumuskan. Itu anggaran dasar, masalah 5, itu kan situ. Ini dasarnya itu, sehingga dirumuskanlah fikih Al-Ma'un yang selama ini sudah dipraktekkan supaya pelayanan di Muhammadiyah itu bisa terus sampai hari kiamat yang tadi sudah saya sebutkan. Sehingga ketika dirumuskan itu kemudian ada prinsip-prinsip pelayanannya itu apa? Nah, apa aja itu Ustaz kira-kira? Prinsipnya itu ada ikram, memuliakan manusia. Memberikan pelayanan itu melihat manusia sebagai manusia. Jangan melihat manusia dengan atribut-atributnya yang datang kemudian. Sehingga pelayanan di Muhammadiyah itu ya, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, agama, semuanya dilayani. Kalau kemudian kok itu kan pernah sebutkan tuh katanya membedakan agama, itu karena kurang paham aja. Tapi ajaran resminya itu adalah ikram tadi itu. Memuliakan. Terus kemudian prinsip yang berikutnya itu adil. Ya, adil itu proporsional. Pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan, proporsi masing-masing yang dilayani. Ketika kebutuhannya ekonomi, diberi pelayanan ekonomi. Kebutuhannya kesehatan, diberikan kesehatan, pendidikan. Yang ketika memberi pelayanan secara proporsional tadi itu dilakukan dengan prinsip yang ketiga, ihsan. Ihsannya itu memberi kebaikan yang nyata. Sehingga jangan sampai pelayanan yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Karena Indonesia itu kan plural. Plural, maka kemudian kalau kita tidak memperhatikan kebudayaan, kebutuhan setempat, maka itu pelayanannya tidak bisa ngena. Ketika gempa Padang, itu ada orang Jawa mengkoordinir sumbangan. Beras yang enak di Jawa kan rojo lele, wangi. Tapi ketika sampai di Padang, orang Padang ternyata nggak suka. Oh, gitu ya, Ustaz ya? Karena mereka sukanya makan nasi itu, kalau di Jawa nasi yang pro itu, yang tidak kempal, bisa bulir-bulirnya itu terpisah. Ya akhirnya malah nggak mau makan kan itu karena itu nggak tepat. Sehingga itu pelayanan itu juga harus seperti itu, sesuai dengan kebutuhan. Siapa yang dilayani? Ini dasarnya kan surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah alladzi yad'ul yatim, menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Menghardik itu tidak hanya kasar terhadap anak yatim, tapi menghardik itu kemudian dipahami tidak berpihak kepada anak yatim. Sehingga dalam melakukan pelayanan Muhammadiyah itu harus ada keberpihakan kepada anak yatim. Ketika keberpihakan itu tidak sekedar empati. Menarik ini deh, tapi sekedar empati. Iya, gitu. Tidak hanya sekedar bisa merasakan penderitaan anak yatim, tapi kemudian juga berusaha untuk membebaskan anak yatim itu dari penderitaan yang dia alami.
Yang kemudian anak yatimnya, kan pada umumnya pengertiannya anak yatim itu orang yang orang tuanya sudah meninggal ketika dia sebelum balik. Tapi kalau di Muhammadiyah kemudian pengertiannya itu diperluas. Apa itu Ustaz kalau di Anak yatim itu dalam bahasa Arab pengertiannya kan al-munfarid, juga orang yang hidup sendirian. Sehingga orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat itu yatim sosial, al-munfarid gitu. Sehingga kalau Mas Alma itu pernah mungkin ingat ya, beberapa waktu yang lalu kan ada sweeping terhadap transgender, transpuan. Tapi apa yang dilakukan Muhammadiyah? Muhammadiyah itu melalui pemudanya itu melakukan pelayanan. Terapi, hipnoterapi. Sebagai bentuk pemberdayaan. Iya, itu karena mereka itu adalah al-munfarid. Kemudian kita itu memberikan pelayan kepada mereka secara adil, proporsional kan? Terus kemudian sesuai dengan mereka yang mereka butuhkan. Terus yatim juga itu dimaknai sebagai itu, yatimul ilmi wal adabi. Itu sehingga kalau yatimul ilmi itu orang yang tidak bisa melanjutkan pendidikan, adab itu budi pekerti, itu narkoba. Terus yang kedua, siapa yang miskin? Miskin ini dalam fikih maun kemudian dimaknai bukan sekedar orang miskin dalam pengertian tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, tapi juga orang yang cukup tapi pekerjaannya pekerjaan yang tidak halal. Karena itu ya, Muhammadiyah berusaha ini gimana orang yang pekerjaannya tidak halal ini bisa beralih profesi. Itu sebenarnya kan dia cukup begitu ya? Cukup, itu kan yang terjadi. Misalnya ini di Surabaya, saya nggak sebutkan kan. Surabaya itu kan dulu ada satu komplek, gitu, yang sekarang sudah ditutup. Itu kemudian ibu-ibu Aisyahnya itu yang bergerak, gitu. Supaya bagaimana itu yang bekerja di kompleks itu bisa meninggalkan, sehingga pekerjaannya pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal gitu. Iya.